Aku nengoklah ke arah situ. Karena posisinya gelap, situ ada satu makhluk. Itu kayaknya genderuwo atau apa, soalnya matanya merah nyala. Terus berbulu juga, lebat banget, tinggi. Pas lagi tiduran, 5 menit lah tidur-tidur gitu. Pas buka mata, ngeliat di jalur sebelah kiri, karena aku tidur di jalur sebelah kanan. Sebelah kiri ini ada satu tentara jongkok di semak-semak. Wujudnya bener tentara tuh? Iya, jongkok di semak-semak, tapi di gimana sih, ini semak-semak tapi dia di antara semak-semak itu. Terus aku bilang ayo lanjut jalan. Belum ada 5 detik pas nengok ke belakang lagi, itu udah gak ada. Pas lagi di tengah-tengah sekian ini ada satu batu besar, terus didudukin sama sosok pendaki, tapi pakai pakaiannya tuh pakaian kerajaan. Itu lengkap sama ada misalnya mahkota gitu ya. Lengkap semuanya. Tapi pendaki? Gak tahu itu pendaki atau bukan. Duduk sila di atas batu, senyum. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di cerita mistis bersama gua seperti biasa Ahmad Wildan di channel Sandiakala Official. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu diberi kesehatan, selalu diberi keberkahan, dan semoga selalu diberikan kemudahan untuk segala urusan-urusannya. Lagi-lagi gue mau ngucapin terima kasih banyak nih buat kalian yang sampai saat ini selalu mendukung dan mensupport channel ini. Dan jangan lupa buat kalian yang mau berbagi cerita tentang pengalaman pendakiannya, bisa hubungi Instagram sandiakala_co atau bisa hubungi email sandiakala.co@gmail.com. Pada kesempatan kali ini seperti biasa, gue kedatangan narasumber yang mau menceritakan tentang pengalaman pendakiannya. Kali ini narasumber kita sebelumnya udah pernah bercerita di Sandiakala. Waktu itu dia menceritakan tentang pengalamannya pas ke Gunung Slamet yang banyak beliau rasakan waktu pendakian itu. Kali ini langsung aja nih kita tanya-tanya. Halo Kak Jaya. Halo. Halo, apa kabar Kak Jaya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Kira-kira lagi sibuk apa lagi nih sekarang nih? Masih sibuk sekolah sama kerja. Kerja. Kayaknya denger-denger kemarin habis dari Gunung Sumbing ya? Iya, betul. Alhamdulillah lancar perjalanan ya. Alhamdulillah lancar. Nah, pada kesempatan kali ini kira-kira Kak Caya mau berbagi pengalaman tentang pendakian Kak Caya pas ke gunung mana lagi nih? Ke Gunung Gede. Gunung Gede? Tahun berapa itu kejadiannya? Masih tahun di 2021. 2021. Nah, sekarang gini Kak Caya, kalau boleh tahu nih dan bisa Kak Caya ceritain sedikit, kira-kira ada hal aneh atau horor apa aja nih yang Kak Caya alamin pada saat pendakian itu? Pertama sih di jalur itu ketemu sama satu tentara. Satu apa? Tentara. Tentara. Ya, terus sama ada beberapa kejadian di Alun Sore Kencana. Ngeliat juga. Ngeliat juga? Ngeliat sosok atau ngeliat pendaki lain? Ngeliat sosok sih sepertinya itu. Sosok apa tuh kalau boleh tahu? Pendaki tapi pakai pakaiannya pakaian kerajaan. Ya, oke, di skip dulu Kak Caya ceritanya ya.
Oke, sebelum kita masuk ke alur cerita pendakiannya Kak Caya ini, lagi-lagi gue mau ngingetin buat kalian semua bahwasanya cerita atau video kali ini ditayangkan bukan seolah-olah untuk menakut-nakuti kalian semua. Akan tetapi video atau cerita yang nanti akan dibawakan Kak Caya ini hanya sekedar berbagi pengalaman dan juga berbagi pelajaran yang pastinya bisa kita ambil dari sisi baiknya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja nih kita masuk ke alur cerita pendakiannya Kak Caya dalam segmen cerita mistis pendaki. Oke Kak Caya, bisa langsung diceritain aja nih pengalaman Kak Caya. Awalnya aku mendaki tuh berempat, sama Surya, terus Jawa, sama satu lagi sama Ipul. Jadi situ aku perempuan sendiri. Terus pada tanggal 30 Mei itu aku sama Surya udah DM-an. Udah DM-an. Nah, paginya ini kita udah mulai kabar-kabaran lah, gitu. Mau berangkat kapan gitu. Akhirnya katanya ya udah besoknya aja gitu. Oke, pas tanggal 31-nya itu paginya Surya ngajak di logistik. Akhirnya aku ke pasar belanja logistik. Nah, terus Surya bilang dia mau ngambil alat-alat pendakian di daerah Cibinong. Terus aku bilang aku ikut gitu. Ya udahlah, aku ikut. Nah, di situ ada kejadian itu keserempet motor. Siapa? Akunya. Keserempet motor dari belakang. Oke, udah Tapi kenapa tuh, nggak apa-apa kan? kakinya aja. Kakinya aja? Agak lecet-lecet. Terus setelah itu baliklah ke rumah. Surya ngasih obat buat kaki buat yang ngeredamin lukanya. Situ aku balik lagi ke rumah kakaknya Surya buat ngumpul sama yang lain kan, berempat itu. Akhirnya kita malamnya udah ngumpul berempat, jam 10 malam kita udah mulai berangkat dari rumah kakaknya Surya ini. Kita berangkat, oke, masih aman tuh di perjalanannya. Pas di Bukit Pelangi kita dihujanin. Nah, itu udah dikit lagi mau keluar ke Jalan Raya Puncak. Kita pakai jas hujan dulu di salah satu minimarket yang udah tutup. Oke, nah pas di Jalan Raya Puncak ini tiba-tiba hujannya udah reda. Tapi nggak apa-apa lah, masih pakai jas hujan. Oke. Akhirnya kita tadinya mau beli air dulu kan, karena kita belum bawa air dari rumah. Kita pikir warung masih pada buka, ternyata udah pada tutup, minimarket juga udah pada tutup. Ya udah, akhirnya kita beli di BC aja, kita sampailah di BC. Waktu itu kita lewat BC Yaman. BC Yaman. Ya, kita lewat BC Yaman. Nah, pas di BC Yaman ini kita ketemu sama dua orang temennya Surya. Namanya Aeja sama satu lagi. Aduh, aku lupa. Ada satu lagi temennya. Ya, jadi dia berdua. Nah, terus. Berarti total rombongan yang bener-bener ngelakuin pendakian berapa orang? Itu 6 orang jadinya. 6 kita orang. Gabung sama dia berdua. Oh iya. Nah, terus abis itu kita ngobrol-ngobrol lah. Nah, ini teman aku juga ada yang mendaki ternyata ke sana juga. Aku samperin, dia beda base camp kan. Dia di base camp yang di bawah. Oke, aku samperin, aku bilang ke Surya anterin yuk gitu. Mau nyamperin teman dulu nih. Nah, pas nyamperin teman ini, BC-nya itu kan di bawah, jadi ada turun gitu. Nah, depannya itu kuburan. Pas aku belum tahu kalau itu kuburan. Aku nengoklah ke arah situ. Karena posisinya gelap, situ ada satu makhluk. Itu kayaknya genderuwo atau apa, soalnya matanya merah nyala. Terus berbulu juga, lebat banget, tinggi. Jatuh langsung kepleset. Iya, langsung kepleset. Teriak lah, oke, orang base camp pada keluar. Ya, nolongin, dibawa ke base camp, nggak apa-apa kan. Udah diem tuh di situ sampai jam, kalau nggak salah jam 3 mereka start pendakian tuh, teman-teman aku yang itu. Akhirnya aku balik lagi ke BC buat istirahat.
Pagi tiba, kita ngurusin maksi sama packing ulang. Oke, akhirnya jam 7 itu belum sempet sarapan. Kita jam 7 udah mulai pendakian, kita doa dulu. Nah, belum sampai pos 1, kaki ankle aku udah kena. Akhirnya dipakai perban lah. Diurut dulu kan sedikit, dipakai hot cream. Terus akhirnya kayak itu dibawain sama teman, sama Aeja itu, karena dia leader kan. Ya udah, akhirnya kita sampai pos 1 aman, tapi ya gitu jalannya pincang karena kakinya ankle sakit. Tapi di situ tetap maksain kan. Oke, sampai pos 2 aman, pos 3 aman. Nah, di pos 4 bayangan, sebelum pos 4 itu kita istirahat kan di satu akar pohon yang besar. Nah, aku situ duduk berdua sama Aeja. Situ tiduran lah di akar pohon yang besar itu. Pas lagi tiduran, 5 menit lah tidur gitu. Pas buka mata, ngeliat di jalur sebelah kiri, karena aku tidur di jalur sebelah kanan. Sebelah kiri ini ada satu tentara jongkok di semak-semak. Ada satu apa? Satu tentara. Tentara? Iya. Dia sosoknya tentara? Lengkap sama pakai pakaiannya. Tapi sama-sama senyum, kecaya? Senyum. Nah, situ perasaan udah gak enak. Aku bilang, ayo lanjut jalan gitu. Oke. Wujudnya bener tentara tuh? Iya, jongkok di semak-semak, tapi di gimana sih, ini semak-semak tapi dia di antara semak-semak itu. Terus aku bilang ayo lanjut jalan. Belum ada 5 detik, pas nengok ke belakang lagi itu udah nggak ada. Entah itu udah nggak ada. Nah, aku nggak tahu dia kemana. Udahlah, nggak usah dipikirin, lanjut jalan. Kita sampai lah nih di pintu Surya Kencana itu. Sekitar udah mau maghrib. Pas udah mau maghrib ini lagi jalan, lagi foto-foto lah. Foto-foto. Terus kita lagi nungguin yang lainnya juga nih. Aku yang di situ baru sampai sama Aeja doang berdua. Yang 4 orang ini masih di bawah. Kita foto-foto dulu tuh sama Aeja berdua. Akhirnya mereka nyusul nih datang. Oke, kita lanjut jalan buat nyari tempat camp. Terus abis itu mereka semua yang berlima ini di depan jalan pelan-pelan, aku di belakang nih sendiri. Situ posisinya sepi kan, sepi. Nggak ada pendaki lain? Ada, cuma ya gitu udah pada kesana semua. Ya udah menuju mata air kan. Terus abis itu pas lagi di tengah-tengah surken ini ada satu batu besar. Terus didudukin sama sosok pendaki, tapi pakai pakaiannya tuh pakaian kerajaan. Itu lengkap sama ada misalnya mahkota gitu ya. Lengkap semuanya. Tapi pendaki? Gak tahu itu pendaki atau bukan. Duduk sila di atas batu, senyum. Aku liatin sambil bilang dalam hati, ini apa nggak ribet gitu mendaki pakai pakaian kayak gini? Nggak terlalu gubris kan? Aku pikir itu emang pendaki. Ya udah, pas jalan lagi, pas lihat sama-sama ke belakang kan, kalau mau video gitu kan biasanya muter gitu kan. Udah nggak ada lagi. Cuma kaca aja di situ posisinya yang lihat itu sosok. Kayaknya iya, karena yang lain ya pada enjoy aja jalan gitu. Nah, kita jalan lagi, oke lah. Terus sampailah kita di tempat camp. Ini lumayan jauh lah dari tempat mata air. Terus kita di tengah-tengah pokoknya, di dekat pohon. Terus di situ ada tenda kita sama ada satu tenda lagi, cuma masih di sebelah sana, jauh-jauh semua tendanya. Terus kita mau masang tenda nih. Nah, terus Surya sama Ipul tuh ngambil air kan ke mata air. Nah, habis itu aku duduk lah di sandaran di batu deket pohon. Aku sandaran di batu, duduk lah, minum gitu, istirahat kan. Nah, mereka udah pada kumpul semua. Aku bilang, sini
aku mau buka kompor, mau masak gitu, lapar. Udah jam berapa tuh posisinya? Itu udah maghrib. Udah maghrib. Udah mulai gelap kan. Nah, udah mulai gelap. Terus mereka lagi pasang tenda. Itu bikin tenda 3 deh kalau nggak salah. 3 tenda. Terus abis itu pas udah agak malam sekitar jam 7-an, tenda udah mau jadi, terus lagi mau masak lagi juga. Ini aku lagi senderan sendirian di batu itu, masih senderan situ kan. Terus aku dengar suara kereta kencana lewat, dan itu berlangsung lama. Tapi aku di situ bengong aja, bengong sambil dengerin ini apa gitu dalam hati. Ya udahlah, langsung dak dikduk. Ya Allah, ini kenapa gitu? Apa ada yang salah sama aku gitu? Perasaan gak ngapa-ngapain. Dalam hati juga bilang kalau ada salah ya tolong dimaafin gitu. Dalam hati ya. Iya, tolong dimaafin gitu. Karena dunia kita kan udah beda gitu. Kalian ya aku di sini aku nggak berniat buat ganggu kan, buat ganggu mereka. Nah, pas dia udah lewat situ bengong, akhirnya sampai ditabok sama teman karena situ bengong doang, jangan bengong gitu. Terus lah, kita akhirnya makan lagi. Itu sampai kepikiran sampai ke bawah tidur. Sampai tidur itu tidur ayam sih, karena itu kepikiran itu. Subuh tiba, diajakin summit sama teman. Summit gak saya gitu. Terus aku bilang gak deh, sambil gemeteran. Berarti saya nggak summit? Nggak summit. Itu pertama kali kan gak gede, dan itu nggak summit. Terus mereka udah duluan. Nah itu aku keluar lah, ngeberanin diri buat keluar karena teman-teman aku juga yang lain masih pada tidur, cuma Ipul sama Aisan. Nah aku baru inget Aisan, terus sama satu lagi sama Jawa. Nah itu dia bertiga summit kan, aku bertiga di dalam tenda. Mereka lagi pada tidur, aku buat pipis. Aku ngeberanin diri buat keluar tenda. Itu masih gelap gitu. Pipis, pas bangun tuh kayak ada yang dorong. Kan itu rumputnya lumayan tinggi. Nah itu kayak ada yang dorong, jatuh. Untung nggak kena tenda kan. Ada bangun lagi, langsung buru-buru masuk tenda, langsung pakai sleeping bag lagi. Udah agak terangan dikit, itu kita masak, kita bertiga masak. Kita makan duluan nih bertiga, baru yang turun itu baru pada makan. Mereka udah pada turun, mereka makan. Di situ aku diajakin summit mulu. Ayo summit gitu. Masa perdana kegede nggak summit, katanya gitu. Itu masih gemeteran karena ngedengar suara kereta kencana yang semalam itu. Itu masih gemeteran, diem mulu. Kepikiran terus di situ nggak mau, diem aja di situ sampai dibilang kenapa sih diem mulu gitu. Kenapa gitu, ya udah agak siangan dikit, kita packing buat pulang. Habis itu di situ kaki udah mulai mendingan, bawa carrier lah turun. Nah pas lagi di perjalanan turun ini itu masih aman. Terus pas kita di pos 4 itu di warungnya itu kaki aku kecengklak lagi. Akhirnya digendong sama ranger di situ. Akhirnya digendong, ya udah semuanya dibawain. Itu pas lagi digendong itu pundak berat banget. Padahal nggak pakai air kan, carrier juga dibawain sama si Surya. Ya udahlah biarin aja gitu aku bilang. Akhirnya sampailah kita di pos sampah. Nah, pas turun itu aku naik ojek. Udah sampai base camp itu rapi-rapi, diomelin lah sama salah satu penjaga base camp. Kenapa kalau ke Seleo masih dipaksain gitu. Salah aku juga sih, ke Seleo juga masih maksain. Terus
sambil omelin, udahlah situ. Terima ya. Terus katanya udah besok-besok nyanyiin lagi ya gitu. Oh iya, oh, udah gitunya bandel juga sih. Iya. Terus akhirnya sampai rumah dengan selamat ya, langsung Iya. mutusin pulang. Habis itu langsung mutusin buat balik lagi pulang. Tapi masih ada rasa-rasa keinget sama sosok yang tadi pakai pakaian kerajaan nggak? Masih. Penasaran? Iya masih. Gak tahu itu siapa, maksudnya sempat nanya juga sama teman. Tadi ngeliat nggak sih pas di syuting tuh ada pendaki pakai pakaian kerajaan? Enggak lihat gitu katanya. Oh kirain lihat gitu. Kenapa lu lihat ya gitu? Iya lihat. Masa lu pernah lihat sih? Aku bilang gitu. Enggak sama sekali. Orang gue jalan paling depan kan, emang mereka berlima tuh di paling depan semua. Aku sendiri kan di paling belakang, itu jalan lambat banget. Katanya mereka nggak lihat sama sekali. Berarti emang aku doang kali yang lihat, nggak tahu juga. Akhirnya Cahaya sama teman-teman mutusin buat pulang. Iya, tapi mereka pulang duluan. Aku bareng sama teman aku yang ini. Alhamdulillah sampai rumah dengan selamat. Iya, alhamdulillah. Oke, sekarang ada yang mau ditanyain nih, Cahaya. Tadi kan dari yang Kak Cahaya alamin tuh kayak sedikit ada anehnya lah ya. Iya. Pas yang tadi pertama tuh Kak Cahaya melihat ada sosok tentara ya. Di semak-semak tuh di jalur pendakian ya kan? Iya, itu jalur bisa dibilang ramai pendaki. Iya. Tapi nggak ada yang nyapa dia kan. Kalau misalkan ada tentara gitu kan saling nyapa lah. Ini nggak ada yang saling nyapa sama sekali. Tapi wajahnya kelihatan nggak? Ya. Kelihatan tapi samar. Gimana sih? Samar-samar gitu. Senyum dia. Senyum. Tapi nggak ngomong apa-apa, cuma senyum doang. Nah, sama yang tadi pas di Surya Kencana tuh saya lihat ada sosok orang pakaian kerajaan ya, duduk di atas batu besar. Iya. Aku masih ingat batunya. Masih ingat batu di Masih Surya ingat. Kencana itu ya. Dan aku ada fotonya. Iya. Sempat foto juga waktu. Foto sama batunya? Enggak, foto batunya doang pas ketiga kali ke sana. Foto ke sana apa? Iya. Ke batu yang itu. Iya. Keren foto sama sosok. Enggak. Enggak. Nah, kalau boleh tahu nih Kak Cahaya, di situ juga kan Kak Cahaya ngalamin kayak kecengklak, ngerasain berat gitu kan. Nah, kira-kira ada suatu hal penyebab gitu nggak dari kejadian itu semua gitu? Aku nggak tahu sih, soalnya aku ngerasa nggak macem-macem di sana. Niat aku baik gitu. Kesana cuma buat mendaki gitu. Nggak ada hal niat jahat atau semacamnya gitu. Sebelumnya tapi udah izin ke orang tua, udah tahu? Udah tahu. Udah izin. Nah, tapi yang beruntungnya gitu ya, sosok-sosok yang Kak Cahaya lihat itu mereka tersenyum gitu. Senyum. Nah, berarti itu aja nih ya, nggak ada penyebab, cuman mungkin mereka ini nih, bahwasanya kayak ngasih tahu gitu. Iya. Gua nih ada di sini. Betul, bisa jadi. Iya, itu aja mungkin. Ya. Oke, sekarang diminta pesan dan kesannya nih dari pengalaman itu. Pesannya dulu. Pesan aku sih, jangan paksain kalau misalkan keadaan dan kondisi fisik kalian nggak baik gitu. Benar. Karena bisa menyusahkan teman juga. Terus juga menyusahkan diri kalian sendiri gitu. Kesannya sekarang? Kesannya sih apa ya, baru pertama kali. Iya, itu pertama kali. Sosok raja kayak gitu. Iya, benar itu campur aduk sih perasaannya. Tapi itu sosok rajanya diulang lagi. Ya, gede nggak sih? Ya seorang dewasa lah. Ya ada ya gitu lah ciri-cirinya, kayak bisa di film-film gitu. Oke, cukup itu aja. Ya, itu aja. Ya, sebelumnya terima kasih banyak nih Cahaya. Sama-sama. Cerita lagi di Sandiakala gitu ya. Semoga Cahaya urusannya dilancarin. Amin. Sampai jumpa Cahaya, kita Oke, cukup sekian cerita yang dibawakan Kak Cahaya ini. Semoga cerita kali ini bisa kita jadikan pelajaran.
Dan lagi-lagi gue ingetin buat kalian semua bahwasanya cerita atau video kali ini ditayangkan bukan seolah-olah untuk menakut-nakuti kalian semua. Akan tetapi video atau cerita yang barusan dibawakan Kak Caya ini hanya sekedar berbagi pengalaman dan juga berbagi pelajaran yang pastinya bisa kita ambil dari sisi baiknya. Betul begitu, Cay? Betul Ya, sekali. Gue Ahmad Wildan dan Kak Caya pamit undur diri nih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.